안녕하세요, 여러분. Selamat datang di Bahasa Korea Level 1, pertemuan kedua. Pertemuan sebelumnya, 여러분 sudah belajar mengenai 40 huruf Hangul ya, termasuk yang jaem, konsonan, dan juga moum, vokal. 자, 그래서 이번에는 우리 받침을 배우겠습니다. Kita kali ini akan belajar tentang 받침. 자, 받침이 뭔가요? Apa itu 받침? Nah, 받침 itu kalau 여러분 perhatikan, contoh ini ada 표지판 ya. 표지판 itu artinya papan tanda. Nah, di 표지판 ini tiap suku katanya agak berbeda sedikit ya, Rabun. Oke. Ada yang satu kata itu isinya konsonan dengan vokal. Tapi ada juga yang isinya tiga. Contoh seperti apa? Ini ada konsonan di bawahnya. Gitu ya. Ini juga ada konsonan di bawah, ini juga. Nah, konsonan yang letaknya di bawah atau istilahnya itu konsonan akhir itu disebut dengan bacim ya, Rabun. Oke, bacim atau konsonan akhir. Nah, di mana bacim ini nggak sembarangan kita baca sama seperti waktu kita belajar Hangul kemarin ya. Kenapa? Karena bacim ini punya kelompok. Dia ada 7 kelompok cara pengucapan bacim. Nah, kita akan belajar dulu ya. Ada yang pertama, bacim apa? Nah, yang pertama itu ada bacim giok atau bacim K di sini ya. Maksudnya gimana? Kalau posisinya di bawah, seperti yang ditanda tadi, maka semua akan dibaca K, gitu ya. Contoh, bacim K itu ada 3 huruf. Ada giok, kiok, dan sanggiok. Tiga-tiga ini ketika dia posisinya di atas, kan cara bacanya beda ya. Tapi kalau di bawah, dibunyikannya sama semua, rata dibunyikan K. Contoh gimana? Nah, di sini ada siot dibaca S, kemudian ada U, kemudian ada giok. Kita tidak baca dia sebagai sok pakai G, tidak, tapi kita langsung baca dia sebagai sok pakai K, gitu ya. Terus yang kedua, ini ada bu, ok. Nah, di sini O ditambah giok. Kita tidak baca dia sebagai ok begini, tidak ya. Tapi langsung ok begini, huruf K. Gitu. Jadi buok, bukan buok, bukan, tapi buok aja, nggak pakai H. Terus ini juga, kita tidak baca dia sebagai bak, gitu ya. Tapi cukup satu aja nggak apa-apa, bak gitu, K-nya satu doang. Jadi sok, buok, bak. Nah, itu adalah kelompok bacim pertama. Kelompok bacim kedua yaitu bacim nian yang dibaca berbunyi N. Nah, ini anggotanya cuma dia sendiri ya, yaitu huruf nian itu sendiri. Kalau dia di bawah, dia dibaca N, sama seperti aslinya. Contoh, biar Rabun lihat di sini, ada miam dibaca M, kemudian U jadi mu, ditambah ada N jadi moon bacanya. Jadi moon. Oke. Selanjutnya ada ini lagi, ada so dan n. Jadi dibacanya son. Oke. Lanjut di sini lagi ada pyo n. Jadinya pyon. Oke, pyon ditambah ji. Pyeonji. Gitu ya. Oke. Sok ini artinya dalam, buok artinya dapur, bak artinya luar, mun artinya pintu, son artinya tangan, dan pyeonji artinya surat. Nah, ini udah ada 2 tipe bacim, bacim giok dan bacim nian. Ya, bacim giok dan bacim nian. Bacim selanjutnya ada bacim ini, bacim diget. Nah, bacim diget berarti apa? Semua huruf ini ketika dia di bawah, dia dibaca huruf T. Meskipun ini kan hurufnya beda-beda ya, tapi kalau di bawah semua dibaca rata sebagai T. Oke, yang pertama contoh ada ut. Nah, ini pakai siat ya, pakai yang ini dia. Nah, bacim ini kalau di atas kan dibaca S ya, tapi kalau di bawah dia dibaca T. Nah, maka ini kita akan baca seperti apa? O, kan kalau bulat nggak dibaca ya. O dan T, jadi dibacanya ot. Bukan os, bukan, tapi dibacanya ot. Gitu ya, kenapa? Karena S-nya di bawah dibaca T, jadi ot gitu. Nah, ini juga ada huruf ciet. Ciet itu yang mana? Yang begini ya. Nah, ciet ini ketika di bawah dia dibacanya T. Jadi kita bacanya seperti apa? Bukan coach, bukan ya, tapi coat.
pakai T. Jadi kot, tidak ada coach, tidak ada. Jadi ini kot aja, pakai T di bawah. Dan juga contoh ini, huruf tiet. Tiet ini ya, tiet. Nah, tiet ini biasanya kan dibaca ta gitu ya, ada T, ada H-nya. Tapi kalau di bawah dibaca T aja, berarti dibaca ket. Gini ya, ket, nggak pakai H. Jadi bukan ket, tidak ya, ket aja. Terus yang ini, nah ini ada diget. Kita tidak baca sebagai ded, pakai D tidak. Tapi dibaca T, det, pakai T ya, det. Nah ini ya, diget, kalau di awal dibaca D, kalau di bawah dia dibaca T. Nah, terus di sini ada da juga ya, Rabun. Diget ketemu diget sama-sama dibaca T. Jadi nanti bacanya seperti apa? Suku kata pertama det, ini akan dibaca det. Suku kata kedua ta, ini akan dibaca ta. Kenapa? Karena ada bacim diget ini ketemu sama diget lagi, itu keduanya akan dibaca sama-sama ta. Ya, jadi T ketemu T itu sama-sama dengan ya Rabun, silakan dibaca sebagai sang diget. Yang dibaca T-nya 2. Ya. Jadi deta, bukan deda ataupun deda, itu tidak, tapi langsung deta. Oke, langsung dibaca begini aja, deta gitu. Kemudian kelompok bunyi T, huruf berikutnya itu ada jiet. Nah, jiet ini kalau di atas kan dibaca J ya. Kalau di bawah dia baca T. Jadinya nat. Ini nanti bacanya nat ya. Bukan naj, bukan, tapi nat. Nat, nah ada jiet ketemu sama diget, sama seperti ini. Akan dibaca T keduanya. Oke, ya Rabun silakan catat ini ya. Karena rumus ini itu selain ya Rabun harus hafal, ya Rabun akan jarang menemukan versi lengkapnya, rumus-rumusnya ada apa aja. Jadi kita akan belajar sambil jalan gitu ya. Jadi jiat ketemu diget akan dibaca T juga dua-duanya. Oke, jadi bacanya seperti apa? Langsung nata. Ya, nata. Tanya seperti ini. Oke, lalu di sini ada pa, rah, ini ya, tapi bukan rah bacanya. Ini kalau di awal benar dibaca H, tapi kalau dia di bawah begini posisinya dibaca T. Berarti dia akan dibaca seperti apa? Pa, ra, ha. Loh kok pakai ta? Nah di sini ya Rabun ada rumus lagi. Rumusnya ketika ya Rabun ketemu bacim H dalam posisi bacim, ketemu sama diget, dia akan dibaca ta. Ya, dibaca ta. Jadi bacanya akan pemisahannya seperti ini. Pa, ra, ta. Seolah-olah seperti itu. Ya, parata. Kenapa H ketemu D gitu ya? Hiat ketemu diget. Jadi parata. Parata. Selanjutnya ada sangsiat. Nah, sangsiat kalau di bawah dia tidak dibaca S. Kalau di awal kan S ya. Kalau di bawah tetap dibaca T. Nah, ini bukan dibaca isda, tapi ita. Ita dari mana? Nah, dari rumus tambahan lagi. Sang siot ketemu sama diget, ya Rabun bacanya sang diget keduanya. Ya, sang diget, T-nya tebal. Jadi nanti akan dibaca ita. Ita. Gitu ya, ita. Oke, kita coba ulang bacanya sekali lagi. Ot, ot, ket, teta, natta, parata, ita. Jadi yang ada bunyi H-nya itu cuma ini ya, parata, ada ta-nya. Selebihnya yang lain, 6 huruf yang lain itu pakai sang diget, T-nya tebal. Nah, ini udah bacim ketiga ya Rabun. Lanjut bacim keempat. Nah, bacim keempat ada bacim real.
Bacim real ini hurufnya cuma satu, huruf real itu sendiri. Kalau di bawah dia murni mutlak dibaca L, ya, di bawah dibaca L. Contoh kayak gini. Ini bukan dibaca mar, tapi dibacanya mar, ya, mar. Oke. Yang ini juga bukan dibaca sur, tapi sul. Oke, sul. Nih, mar, sul. Mal itu kuda, sul itu alkohol. Kemudian ada bacim kelima. Nah, bacim kelima itu bacim miem. Miem yaitu huruf M, miem itu sendiri nanti dibacanya M. Contoh di sini berarti kita akan baca so ditambah M jadi som. Ya, som. Yang ini berarti biepa dan M, pam. Ini som artinya pulau, pam artinya malam. Kemudian bacim keenam. Nah, bacim keenam ada bacim biep yang hurufnya itu ada dua anggotanya, yaitu biep sama piep. Dua ini kalau di awal kan dibacanya beda ya, Robun ya. Tapi kalau di bawah semua murni sama-sama dibaca P. Contoh di sini. Ini kita tidak baca bab ya, tapi langsung bab. Begini, bab. Oke. Contoh ya Rebun mungkin familiar dengan kimbab gitu ya. Nah, babnya pakai yang ini. Kimbab. Nah, terus ini juga bacanya bukan up, ada haknya tidak. Jadi langsung up aja. Up gitu ya. Up tidak pakai artikulasi H. Jadi pub dan up. Pub itu artinya nasi atau makanan dan up itu artinya depan. Lanjut bacim terakhir. 자, 마지막 받침이에요. 받침 iyeng. Iyeng. Bacim iyeng itu ada konsonan iyeng, satu huruf aja. Dan kalau di bawah dia dibaca eng. Kalau di atas kan dia tidak dibaca ya. Contoh ini dia nggak dibaca. Tapi kalau ketika di bawah dia dibaca eng. Oke, contoh ini B, A, eng. Pang. Oke, ini juga kang. Oke, pang itu kamar atau ruang, kang itu sungai. Nah, jadi itu tadi 7 bentuk bacim. Ya, Rabun silakan hafalkan ada bacim 7 bentuk itu apa aja gitu ya. Terus berlatih untuk membiasakan dengan kelompoknya. Jadi tidak sama ketika dia berada di atas dengan berada di bawah. Nah, ini bacim tunggal. Nah, selanjutnya ada lagi ya, Rabun, bacim ganda. Nah, bacim ganda, bacim itu maksudnya gimana? Ketika konsonan yang letaknya di bawah itu berjajar 2 huruf, nah itu namanya bacim ganda. Kalau tadi kan di atas kan konsonannya cuma 2 huruf ya. Yang ini doang ya, 1 huruf. Konsonannya cuma 1 huruf. Tapi kalau yang di bawah, ini yang bacim di bawahnya itu ada 2 huruf. Contoh ini, ada huruf nien dan jit. Ada juga nien dan hit. Ada juga real biep, ada biep siap. Ada juga di sini real giok, real niem. Nah, kalau yang urutannya ini, ya Rabun silakan bacanya hanya di bacim pertama. Ini, dan ini saja. Selebihnya silakan abaikan. Atau gimana? Jadi N ininya aja yang dibaca ya. Yang belakangnya nggak usah. Oke. Contoh di sini ada kata anta. Ya. An, tapi ada J-nya. J-nya ini ya Robun silahkan hapus aja seolah-olah nggak dibaca gitu ya. Jadi bacanya ini doang, yang ini tidak usah dibaca. Jadi anta. Kenapa anta? Nah, anta itu karena kalau ada di sini ya, anta artinya duduk, N-nya dibaca, jiet-nya. Nah, kalau jiet ketemu sama dige, ini akan dibaca sang tiga. Jadi seolah-olah ya Rebun bacanya anta. Ya, bukan anda, bukan anjeda, juga bukan anta, langsung. Oke, jadi kayak an dibaca sama ta. Tanya ini dari mana? Dari jiet ditambah sama dige tadi. Oke. Nah, kemudian contoh lagi ini. Cara bacanya gimana? Dari kata ma,
sama N sama ta. Ini yang dibaca yang mana? Yang N-nya aja. Yang H ketemu sama A, kalau Yerebun masih ingat tadi ya, Hit ketemu sama Diget itu akan dibaca Tit. Maka dibacanya seperti manta. Oke, manta. Oh, gimana? Ya, jadi akan dibaca seperti manta. Tanya dari mana? Dari Hit ketemu sama Diget. Terus yang ini. Ini ada real biop. Nah, ya Rabun, silakan baca realnya aja. Yang depannya ini aja. Biopnya hilangin. Ya, biopnya hilangin. Jadi bukan dibaca yodol pakai B enggak, tapi yodol aja. Yodol. Oke, yodol. B-nya abaikan. Terus di sini ada gaps. Tapi bacanya gap aja. Gap. Tidak perlu pakai S. S-nya ini abaikan. Ya. Terus ini opsda itu salah, yang benar cara bacanya adalah opta. Dari mana? Di sini yang dibaca hanya biipnya saja. Berarti baca op, terus siap sama da-nya itu dibaca menjadi sang diget, dibaca menjadi t gitu ya. Berarti opta. Ini dibaca op, yang ini dibaca ta, opta, gitu ya. Oke, ya, kita ulang lagi cara bacanya seperti apa. anta, manta, yodol, gap, opta. Nah, ini adalah jajaran batsim ganda yang dibaca konsonan pertama. Ada juga batsim ganda yang dibaca konsonan keduanya aja. Contoh, nih ya, real giok sama real nium. Real giok, gioknya aja yang dibaca. Jadi, realnya nggak usah. Jadi, R-nya di depan ini nggak usah dibaca. Contoh di sini, ini kita bacanya bukan dark gitu ya, bukan. L-nya, R-nya ini diabaikan aja ya. Jadi, langsung dark aja. Dark. Oke. Ini juga langsung dibaca K aja ya. Jadi, bakta. Bakta. Kemudian di sini juga makta. Ini harusnya bakta ya. Bakta. Terus di sini makta karena realnya diabaikan. Yang ini juga realnya diabaikan, bacanya M-nya aja, miem-nya aja. Berarti jomta. Jomta. Nah, di sini kalau diget ketemu sama giok, ya, ketemu giok, ketemu M, maka dia dibaca ta. Oke, jadi kita baca ulang lagi. Tak, fakta, makta, comta. Oke, seperti itu ya. Nah, ini pembahasan bacim sudah selesai sampai di sini. Nah, selanjutnya nih ya, Rabun. Kita akan coba lihat cara bacanya di kosakata berikut. Nah, ini yang pertama berarti kita bacanya sebagai tok. Ya. Tok itu kue beras. Terus yang roti, bahasa Koreanya roti. Pang. Karena yang bulat kalau di bawah dibacanya eng ya. Pang. Terus strawberry. Nah, strawberry talki. Talki. Terus yang baju. Nah, S kalau di bawah dia bacim T berarti dibacanya ot. Ot. Ya. Terus bunga. Nah, bunga kalau ada ca dia di bawah dibaca T jadi kot. Ya, kot, bukan coach, bukan. Selanjutnya ada ikan. Ikan, nah di bawah itu ada bacimnya dua. Ada yang bulat sama yang nian ya. Iyang sama nian. Jadi seng ditambah son. Seng son. Oke, seng son, ikan. Lalu dompet. Nah, dompet ada bacim P. Jikap. Jikap. P-nya ya, bukan pakai B. Jadi jikap. Kemudian ada kaki. Nah, kaki
real kalau di bawah dibaca L. Pal. Pal. Oke. Lanjut yang daun. Nah, daun dibacanya jadi ip aja. Nggak pakai H seperti ini ya. Ip. Ip daun. Nah, terakhir yang ayam. Nah, kalau real giok yang dibaca belakangnya aja. Berarti dibacanya tak. Oke. Tak. 자, 다시 따라해보세요. silakan diikutin ya. 떡, 빵, 딸기, 옷, 꽃, 생선, 지갑, 발, 입, 딱. 잘했습니다. 자, 다음 볼게요. Berhubung ya 여러분 sudah belajar huruf ya, Hangul maupun Bacim. Nah, selanjutnya pekan ketiga kita akan mulai masuk ke tata bahasa. Oke, mulai belajar tata bahasa. Jadi sebagai imun pengenalan ya, pengenalan buat 여러분. Struktur dalam bahasa Korea itu berbeda, agak beda sama kita, di mana kalau kita mengenal istilah SPOK, subjek dulu, predikat, objek, dan keterangan. Contoh, saya, ya, contoh saya makan kue di dapur, misal, atau saya makan kue di kamar. Nah, contoh seperti ini. Kalau di Korea susunannya akan terbalik ya, Rabun. Yang didahulukan itu subjek, kemudian objeknya, baru predikatnya di belakang. Ya, nanti susunannya akan jadi seperti apa? Saya, lalu objeknya, kue, maaf, keterangan dulu ya. Di kamar, kamar, di, terus kue, makan. Nah, nanti ya Rabun pada saat belajar tata bahasa, biar nggak kaget, pasti akan ada perbedaan osun. Osun itu susunan kalimat. Oke. Terus yang membedakan lagi, yang kedua adalah di kita, kalau predikat mah langsung predikat aja ya, makan gitu. Kue juga langsung kue aja. Terus di kamar, udah. Tapi kalau di Korea beda. Nanti kamar ini punya predikat tempat, yaitu di. Kue ini juga punya predikat partikel. Subjek juga punya predikat subjek atau predikat topik. Ada lagi, beda lagi gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar saya kamar di kue makan. Ya, contoh saya dalam bahasa Korea kan arti cho gitu ya. Kamar dalam bahasa Korea itu bang. Di. Nah, kalau untuk di tempat itu ada dua juga. Ada ada eso. Nah, tergantung nanti dia diikutin dengan kata apa gitu ya. Terus kue, cake. Cake. Terus makan, 먹다. Tapi apakah kalimatnya bisa langsung dipakai seperti ini? Contoh, cobang cake 먹다? Tidak, tentunya ya. Pasti akan ada partikel-partikel lain. Contoh, ini harusnya pakai 저는 gitu ya. Terus bang ini kalau ada kegiatan berarti pakainya eso, 방에서. Terus cake karena dia berlaku sebagai objek, ada partikel objek cake를 gitu. Terus 먹다. Nah, 먹다 ini predikat. Apakah kita mau pakai bentuk formal, sopan, honorific, banmal, dan lain sebagainya, itu akan ditentukan lain gitu ya. Jadi tidak langsung pakai mokta. Mokta itu kata mentahnya aja gitu. Nah, itu yang membedakan ya. Contoh lagi, semua kata kerja, kata sifat, itu bisa berubah berbagai macam bentuk. Contoh kata kerja dasarnya ya. Kata kerja dasarnya itu kata. Kata itu artinya pergi. Tapi dengan gramatikal yang bermacam-macam, itu akan bisa diubah ke banyak bentuk. Bisa menjadi kayo yang artinya sopan, pergi, sopan. Terus ada kamnida, pergi tapi dalam bentuk formal. Ada juga kasnida, formal, lampau, past tense gitu ya. Ada juga kalkomnida, future, formal. Ada kaseo. Kaseo bisa jadi bentuk perintah ataupun dia sebagai bentuk honorific, hormat gitu ya. Ada juga kapsida. Kapsida bentuk ajakan, ayo pergi, misal gitu. Nah, jadi banyak ekspresi yang bisa mengembangkan predikat itu sendiri gitu ya.
Nah, itu yang membedakan bahasa Korea dengan bahasa Indonesia. Kalau kita pakai ya pakai aja gitu ya. Biasanya kita bentuk lampau dipakainya keterangan terpisah. Contoh kemarin gitu ya. Atau tempo hari gitu. Pekan lalu. Nah, itu mah udah menandakan bentuk lampau. Tapi di Korea beda. Nah, itu nanti yang akan ya Rabun pelajari lagi ya. Di pekan ketiga sampai ke 7. Oke. Contoh di sini ya Rabun sebagai gambaran. Nah, contoh indah tidur gitu ya. Indah subjeknya, tapi kita nggak bisa langsung pakai indah. Jadi indah siga. Si ini sama seperti tuan, nona, mbak, emas gitu ya, general. Tidak sesuai gender, tapi dipakai untuk orang gitu ya, bentuk sopan. Terus tidur. Tidur itu asalnya katanya jata, tapi di sini bentuk formal jadinya jamnida gitu ya. Terus di sini lagi indah makan roti. Nah, bukan indah siga 먹습니다 roti tidak, tapi seperti tadi di awal indah siga 빵을 먹습니다. Contoh ini juga Budi pergi dari kata-kata yang sama. Budi siga 갑니다. Ini juga sama-sama pergi, tapi bentuk lampau jadinya 갔습니다. Ini bentuk perintah, pergilah 가세요. Nah, nanti akan ada macam-macam gramatikal atau tata bahasa yang akan 여러분 pelajari. 자, 그럼 여러분, 자, 이번 주 수업 피드면에 우리 같이 연습해 볼까요? Gimana kalau kita latihan bareng ya, biar jelas nanti di sesi Zoom pekan kali ini, sesinan tatap muka. 자, 그럼, 자, 이번 주 만나요. 감사합니다.